Ya, sahabat keluarga muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang sehat dengan tema kita hari ini, yaitu mengenal penyakit kudis atau skabies. Nah, biasanya akan ditandai dengan rasa yang gatal seperti itu. Kalau digaruk mungkin agak rasa ada sakitnya juga seperti itu. Nah, selain ciri-ciri seperti itu, biasanya apa yang dirasakan nih penderita skabies, Dok? Ya, eh, seperti tadi bilang dia menyebabkan gatal ya. Cuman gatalnya ini dia ada ciri khasnya, terutama dia pada malam hari dia. Nah, kemudian nanti berkeringat ya, juga nanti timbul rasa gatal nih karena adanya sensitasi dari kulit tadi ya terhadap sekret atau apa namanya ya tungau tadi yang mengeluarkan sekret, dan dia nanti akan bisa melisiskan ya atau membuat satu terowongan tadi kita bilang di dalam kulit, yaitu lapisan stratum corneum atau lapisan tanduk dari kulit kita tadi. Oke, nah baik Dok, kita tahan terlebih dahulu sebelum dokter lanjutkan lagi apa saja gejalanya dan cirinya. Kita mengangkat telepon terlebih dahulu, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Dian dari Bandung. Iya, Ibu Dian dari Bandung. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih, Bu. Silakan pertanyaannya, Bu. Iya, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Bu. Iya, mau tanya Pak Dokter, Ya, kalau tungau itu terbang atau diamnya di tempat yang kering, yang basah? ya, Ya, terus anak saya punya penyakit asma. ya, Kalau tidak jadi itu larinya ke kulit, gatal-gatal tiap itu apa jari-jarinya dari rasa jari gitu, ya. berair kadang-kadang. Terus gejalanya menular nggak kayak herpes gitu sama penyakit kulit dokter? Ya, oke. Herpes. Ya, Ya, segitu aja. Syukron, jawabannya Ya. ditunggu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi afwan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian dari Bandung, dan hari ini beliau berpartisipasi juga. Beliau alhamdulillah selalu aktif bersama kita Ya. di Bincang Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah Ibu Dian. Ya, jadi pertanyaan pertama itu mungkin pemindahannya, penularannya itu Ya. Dok ya, apakah ini melalui Terbang ada atau transportasi mungkin yang ngantarkan Dok ya, atau Ya. dengan terbang atau jalan kaki. Nah, kemudian tadi ada kaitannya dengan penyakit asma juga Dok ya, dengan herpes. Silakan Dok. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi kalau dia penyebabnya karena skabies tadi ya, Sarcoptes scabiei ya, karena kita bilang tadi parasitnya itu bisa karena skabies ya, ataupun tadi kita bilang karena kutu ya, skabies tadi tungau atau karena kutu. Nah kalau kutu dia bisa terbang, itu pedikulosis tadi, pedikulosis bisa di rambut ya, bisa juga di pubis ya. Nah tetapi kalau dia Sarcoptes scabies ya, dia itu tidak terbang dia. Ya, jadi dia melalui ya pemakaian seperti tadi ya, baju bersama ya, handuk bersama, kita kontak secara langsung. Oke. Nah itu penularannya. Berarti dia jalan Dok ya. Iya benar. Atau mungkin lari atau gimana Dok Iya, ya. Yang bukan penting terbang tidak dia. terbang Dok ya. Tapi beda dengan kutu ya. Kalau kutu ada Iya, satu lagi juga betul. Pak, penyebab infeksi kulit karena kutu namanya pedikulosis ya. Itu dia bisa terbang dia, kutu tadi. Kalau kutu. Oke. Nah kemudian tadi Ibu Dian juga nanya apakah ini di tempat kering atau tempat basah ini? Ya, tungau tadi. itu sebenarnya relatif ya, Bu. Bisa dia di kering, bisa dia basah, tetapi memang kalau dia memang ada seseorang ya gitu, dia sudah terkena skabies ya. Nah, maka kalau misalnya dia memakai handuk ya, apakah itu kering basah ya, itu dia tetap bisa di situ ya, menempel di handuk itu. Jadi ketika di apa namanya, dipakai oleh orang lain ya. Nah, itu secara otomatis dia bisa pindah. Nah, atau dengan berjabat tangan saja itu bisa pindah. Atau tidur bersama gitu kan, sebelah-sebelahan nempel badan, nah itu juga bisa berpindah tungau itu. Oke, berarti bukan hanya di tempat yang lembab atau basah aja Dok ya, Benar. di kering juga dia masih bisa bertahan hidup Iya. Dok ya, selama mungkin masih terkena udara Iya. gitu Dok ya, itu masih tak bisa hidup. Nah kemudian tadi juga Ibu Dian bertanya dengan penyakit asma, kemudian ditandai dengan ruam atau gatal tadi Dok ya, ini Ya, gimana Dok?
Ya, kalau kita cerita tentang asma, itu bukan penyakit infeksi ya. Asma itu dia suatu penyakit inflamasi kronis ya pada daerah paru kita ya. Dan biasa penyebabnya itu karena alergi ya, ada suatu alergi, apakah karena cuaca, debu, ada juga riwayat keturunan ya sebelumnya. Ya, jadi ada faktor lingkungan di situ. Nah, tapi dia penyebabnya bukan penyakit karena infeksi, apakah karena tadi kita bilang parasit, karena jamur ya, atau karena virus ya, seperti nanti kita bilang tadi herpes tadi ya, itu karena virus. Jadi kalau misalnya ada ruam-ruam di tangan ya, itu perlu dilihat dulu dia ruamnya seperti apa. Ya, tapi dia itu bukan ciri khas gejala asma ya, kecuali mungkin dia ada suatu apa ya, gatal-gatal gitu ya, kalau alergi gitu ya. Alergi ada suatu ya makanan gitu ya, atau mungkin alergi terhadap kontak sabun tertentu ya. Nah, itu bisa menyebabkan ada ruam di kulit. Kalau dia asma ya gejalanya seperti ya orang sakit pernafasan ya. Ada dia sesak nafas ya, kemudian batuk ya, nanti bisa nafasnya berbunyi gitu. Nah, tapi dia tidak spesifik, dia gejalanya ada ruam di kulit ya. Jadi ruam di kulit itu perlu dilihat dulu kira-kira penyebabnya karena apa. Oke. Kemudian tadi satu lagi penyakit herpes ya. Iya. Herpes ini penyebabnya karena virus ya, virus herpes ya. Nah, ini bisa menular ya, menular melalui termasuk udara ya. Nah, itu penyebabnya karena virus dia. Oke, penyakit herpes tadi ini bisa Iya. menular penyebabnya dok ya, Iya. virusnya seperti itu. Sedangkan untuk kudis ini juga bisa menular, tapi dia tetap melalui kontak. Dok, Melalui ya, kontak, benar. melalui kontak. Bukan melalui terbang. Tidak melalui terbang, oke. Kalau- Tapi melalui terbang juga ada juga jenis Ada, benar. Kutu dia. kutu yang bisa seperti Benar. itu dok ya. Atau mungkin kutu di rambut itu bisa nggak dok seperti Iya, bisa terbang. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang sisir gitu kan, atau cabut kutu ya kan, hati-hati juga terbang ya kan kutunya. Oke, ini mungkin hati-hati juga dok ya bagi yang banyak kutu tidur satu ruangan ini bisa terkena juga dok Benar. ya. Oke. Nah untuk skabies nih tadi dok kudis. Nah ini kan di kering pun masih tetap bisa bertahan hidup. Nah ini langkah apa yang dok bisa dilakukan ini selain dijemur atau ini mungkin dijemur apakah bisa juga hilang atau gimana, karena ini kering kan dok? Iya, jadi kering itu artinya dia ada suhu tertentu juga. Kalau misalnya dia terlalu panas ya, Iya ya. atau mungkin ya kita rebus ya, itu juga pada suhu yang mendidih ya hampir tidak ada kita bilang parasit atau bakteri yang bisa bertahan ya pada suhu mendidih seperti itu. Oke. Nah, artinya ya ada suhu tertentunya, dia sampai batas tertentu dia bisa bertahan hidup. Oke, berarti misalnya kalau handuk atau pakaian itu alangkah bagusnya berarti dijemur kering Iya, benar. matahari Jadi kalau langsung jemur gitu, Dok, langsung ya. dia ya pada suhu tertentu dia mati bisa. Oke, nah ini kan orang-orang di pesantren atau asrama hanya dijemur di dalam ruangan juga dok ya, ini pantas ya sering terkena kudis yang namanya kudis dok ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dian tadi pertanyaannya. Ya, kita lanjutkan lagi nih dok, ciri-ciri dan gejala yang biasa ya mereka menderita kudis ini dok. Iya, ini penyakitnya membuat gatal ya, gatalnya sangat hebat, jadi situ sering digaruk-garuk ya, itu menimbulkan luka dan biasanya ada semacam pus atau nanah ya yang muncul ya, ada infeksi sekunder istilahnya akibat garukan tadi. Kemudian ya kulitnya bisa lebih menebal ya dan agak berwarna lebih gelap. Nah, dan bisa mengenai ya seluruh tubuh bahkan. Oke. Ini berpengaruh nggak dok dengan digaruk itu akan berpindah cepat ke tempat Iya. ke tubuh yang lain? Ketika digaruk pasti ada sedikit banyak yang nempel ya. Tadi kan kita bilang melalui kontak kan. Ketika digaruk pada satu tempat, ya garuk lagi pada tempat yang lain. Nah, ini memudahkan penularan pastinya. Oke. Ini Nah, karena itu apakah larvanya itu ada juga di nanah-nanah itu dok? Misalnya kan ini udah Iya. bernanah, ini sering kita kupas atau digaruk. Ini bisa nggak melebar nanahnya itu kena ke tempat tubuh yang lain itu Iya, juga bisa. kena bisa. Ya. Jadi dari situ penularannya bisa terjadi. Nah, iya iya. Jadi emang selain rasa sakit itu dok, gejalanya ini kan terkadang begitu orang terkena basah misalnya pakai celana basah, Yeah. kemudian 1 jam setelah itu kalau dia masih dalam keadaan pakaian basah itu kan terasa gatal gitu dok. Apakah ini juga termasuk emang gejalanya dari kudis ini dok?
Ya, kalau dia basah pastinya itu bisa melembabkan ya, Mm-mm. ya, membuat kulit lebih lembab ya, Ya. dan itu memungkinkan juga bisa terinfeksi yang lain ya, seperti jamur ya. Nah, kemudian ya pastinya dengan daerah lembab ya, itu ya sering menimbulkan gatal ya, mudah berkeringat gitu ya, seperti itu. Jadi gatal itu lebih muncul dia. Oke, berarti basahnya atau lembab ini dapat menyebabkan lebih cepat bertumbuh kembang biaknya seperti itu, Dok ya. Nah, kemudian nih Dok, untuk seseorang yang kok bisa cepat tertular yang namanya kudis ini, selain daripada beberapa faktor yang dokter sebutkan tadi seperti karena kontak pakaian, kemudian kontak fisik, ini apakah ada faktor lain lagi misalnya karena faktor cuaca atau faktor daerahnya seperti itu, ada nggak, Dok? Ya, kalau disebut faktor cuaca atau daerah ya, umumnya daerah yang kurang bagus ya, hygiene apanya, kebersihannya ya. Nah, itu memang ya sering kuman itu suka hidup pada tempat-tempat daerah yang kotor seperti itu ya. Kemudian ya air yang kurang bersih ya, bisa juga ya. Kamar mandi ya, di kamar mandi gitu. Nah, itu dia bisa hidup itu. Oke, nah berarti ini untuk seperti musim hujan, ini juga tentunya akan juga faktor risiko juga, Dok ya. Ya, bisa. Semakin Kalau banyaknya misalnya terkena kudis kalau tidak menjaga kesehatan, kebersihan. Dok ya. Ya. Oke, baik Dok, sebelum kita lanjutkan kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan dokter. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Rini, Ustaz, di Siantar. Iya, Ibu Rini di Siantar. Iya, bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Iya, alhamdulillah. Silakan Bu Rini pertanyaannya. Iya Ustaz. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Iya. Temanya hari ini tentang penyakit orang kampung ini ya dokter. Iya. Orang kota juga kena juga, Dok. Iya, ya? orang kota ada juga. Oke. Iya, tapi kebanyakan di kampung ini dokter. Mau nanya gini dokter, tentang penyakit panu ini dokter. Ya. Katanya kalau penyakit panu itu dokter bisa menular karena keringatnya sama gitu dokter. Karena keringatnya sama. Maksud yang mau saya tanyakan maksudnya itu sama kayak mana ya dokter ya? Keringat kayaknya sama-sama bau dokter. Apakah keringat itu beda gitu dokter? Iya, Katanya oke. biarpun satu sabun, satu apa gitu kan dokter, kalau keringatnya nggak sama nggak bakalan ketularan gitu katanya dokter. Iya, iya. Ini Bu. mitos atau fakta nih, Bu ya? Dijelaskan ya dokter. Iya. Afwan, Oke. ya. Satu lagi dokter. Iya, Ya. silakan. Kalau zaman kecil-kecil saya dulu ya dokter ya, 30 tahun yang lalu dokter, Iya. kalau hampir satu kampung itu ya dokter ya, kok semua anak-anak itu pasti kena kudisan gitu dokter. Ya. Tapi kalau alhamdulillah kalau zaman sekarang itu kayaknya jarang ya dokter. Saya perhatikan jarang, anak-anak saya pun alhamdulillah nggak ada gitu dokter. Ya, Bu. Itu penyebabnya apa ya dokter ya? Apakah perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang itu apa gitu? Apakah di kekebalan tubuh atau kayak mana gitu dokter? Iya, Bu. Iya, 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 Bu. Iya. Satu lagi dokter boleh ya? Ya, boleh. Terus dokter kalau beraktivitas banyak di air kan dokter, kan Ya. sering itu di sela-sela kaki itu luka-luka ya dokter ya, dan gatalnya itu luar biasa itu rasanya. Iya. Kata orang kan itu katanya kutu air. Jadi apakah di air itu memang mengandung kutu apa kayak mana gitu ya dokter ya? Iya, oke, Bu. Iya. Mohon penjelasannya ya dokter ya Ustaz. Iya. Iya, Bu. Insyaallah. Iya. Terima kasih. Ya, Semoga Afwan, dokter dan sama-sama. Ustaz selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan Bu Rini sangat bagus Ya. sekali, Dok ya. Ya. Mungkin yang pertama tadi ini termasuk dalam apakah ini fakta atau mitos ya. Ya. Kalau ya penyebaran panu itu harus melalui satu keringat, mungkin satu jenis keringat, Dok ya, DNA keringatnya sama mungkin gitu, Dok ya. Ya. Nah, ini bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Dijawab, Dok. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Bagus pertanyaannya ya. Yang sering terjadi memang ya di masyarakat. Panu dengan keringat yang sama, jawabannya mitos ya Bu ya. Jadi panu ini dia penyebabnya karena jamur ya. Jamur. Jadi ada sedikit perbedaan antara panu dengan kurap dia. Kalau panu dia bercak-bercak putih banyak dia. Nah, kalau kurap biasanya bercaknya nggak terlalu banyak dan dia nanti semakin lama semakin melebar dia. Nah,
kalau dia panau tadi atau panu itu tadi dia putih belang-belang putih-putih, gitu, Dok, belang-belang. ya. Itu Oke. penyebabnya karena jamur. Jadi nggak ada hubungannya dengan keringatnya harus sama atau apa ya. Tapi ini menular nggak tidak, tidak Dok? Ya bisa menular kalau oke. panu ini, terutama juga melalui handuk pemakaian bersama ya, pakaian, handuk ya. Tetapi kalau misalnya keringat itu apa namanya kita sering berkeringat ya, Iya. contohnya, kemudian kita biarkan lembab, nah ini yang sering menjadi termasuk faktor resiko ya timbulnya panu tadi ya, karena ini penyebabnya jamur. Jamur itu suka pada daerah yang lembab. Bukan berarti harus dia keringatnya Satu jenis keringat. satu Dok, jenis ya? keringat enggak. Oke, iya. Berarti mungkin maksudnya satu jenis keringat itu mungkin saudara, Dok, ya. Mungkin saudara kandung seperti itu. Nah, ini berarti jawabannya itu mitos Bu Rini ya. Jadi tetap bisa menular walaupun tidak satu keringat seperti itu. Nah, kemudian tadi zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya beda, Dok, ya. Zaman dulu zaman sekarang, tapi kenapa zaman dulu lebih banyak anak-anak itu terkena yang namanya kudis, kurak, panu dan lain sebagainya. Ini apa faktornya, Dok? Apakah mungkin karena anak zaman sekarang udah lebih banyak perhatian tentang kesehatan atau karena faktor tempat mandi dulu kan sungai satu, semua mandi di situ, itu gimana, Dok? Iya, kalau ditanya ya anak sekarang itu lebih apa ya, apa namanya, ya seperti misalnya tadi pemakaian handuk bersama ya rata-rata nggak mau, "Wah, itu kan handuk dia, saya mau handuk saya," kan lebih Edukasi kritis ya pendidikan mungkin ya. kesehatannya sudah Pendidikannya meningkat, juga Dok, sudah ya? ini ya. Kemudian ya termasuk tadi ya, dulu kan pakai satu sungai gitu Iya, kan rame-rame ya, betul. handuknya juga sama ya. Handuk sama, sabun sama, sungainya pun sama, mulai dari atas sampai ke bawah berapa meter itu tetap sama orang Iya. apa, Dok, ya, Iya, tempat mandinya. Jadi kalau ada ya seperti tadi ya, ya parasit skabies ya dengan iya. mudah bisa dia menular gitu ya. Oke, ya. Jadi mungkin Bu Rini ya salah satu kenapa ya zaman sekarang anak-anak itu tidak mudah terkena yang gatal-gatal ya karena mungkin orang tuanya juga sudah banyak yang mengerti, peduli dengan kesehatan, Dok, Benar ya. sekali. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya hampir lupa, Dok. Apa yang terakhir tadi, Dok? Ya, yang terakhir tadi Allah Oke, nanti akan kita lanjutkan ya. Pertanyaan Ibu Rini ya yang terakhir ya, kita akan setelah jeda sahabat Program Muslim nanti kita akan jawab ya. Tapi jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Bincang Sehat.